program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Yang masih bersama kami di program Talkshow Ngopi Ngobrol Politik dengan tema DPRD Baru Harapan Baru. Telah kita ikuti perjalanan diskusi kita di malam hari ini, bahwa apa yang disampaikan oleh anggota DPR sebelumnya dan disambut oleh anggota DPR yang bakal dilantik insya Allah pada tanggal 2 September nanti. Kemudian oleh tokoh masyarakat kita juga telah menyampaikan harapan dan rasa optimismenya. Saya ke warna merah dulu biar lebih semangat nih. Bang Kandar, sependapatkah Bang Kandar dengan Bang Hairudin rasa optimismenya untuk 5 tahun ke depan? Bang Kandar, kita tahu bahwa di samping sebagai politikus juga jurnalis yang barangkali fungsi DPR itu melakukan pengawasan. Fungsi jurnalis itu juga melakukan pengawasan terhadap DPR itu sendiri. Abang melihat 5 tahun ini dan ke depan ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Imran, Pak Haji Imran Haitami, dan juga Dinda Sofir, dan juga dari KPU dan Bang Khairuddin Lubis tadi, atau Bang Sofik tadi, memang Imran telah memaparkan belah joring dua kubu. Iya. Sopir mengatakan lobby. Iya. Bang Sobe mengatakan optimis. Kalau saya agak ekstrim. Kalaupun saya di komplain nanti, maunya hadir ini, Bang. Siapa ini? Adik saya Todong, maunya hadir sini. Ya. Saya konfirmasi sore sekarang enggak hadir dia. Dikonfirmasi sore tadi bersedia gitu. Bersedia ya. Mungkin tapi ada mudah-mudahan dia dengar kan. Ya. Kalaupun dia komplain besok lusa nggak apa-apa, saya siap dikomplain. Iya. Saya pesimis. Kenapa saya katakan pesimis? Yang pertama, boleh saya katakan anggota DPRD Mandailing Natal, baik periode saya maupun periode 2014-2019, semua punya Android. Android canggih. Iya. Sangat tidak masuk akal anggota DPRD kalau memang dia wakil rakyat tidak mengetahui apa dan bagaimana kondisi Mandailing Natal. Dia pasti tahu. Mohon maaf, promisi sedikit. Malintang Pos sudah 5 tahun. Iya. Mayoritas medianya 3.000 eksemplar satu minggu. Iya. 1.500 gratis. Iya. Dibagi-bagi sama rakyat. Dibagi-bagi sama orang-orang yang mau membacanya. Kita bagi kepada setiap anggota DPR, tidak dibaca. Bagaimana dia tahu informasi? Yeah. Tetapi saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Bang Sobe. Yeah. Nawa itu niatnya. Kalau memang kita punya niat untuk memperbaiki seperti tema kita malam ini, saya kasih saran. Tadi juga sama rekan-rekan wartawan tadi, itu pembahasan di samping DPR. Ya. Regulasi DPR jelas ada. Ketika menjelang pembentukan AKD nanti, alat kelengkapan dewan nanti, sudah jelas ada aturan, ada tertib, ada kode etik. Ya. Sebelum, ini saran ya, kalau didengarkan ini sama adik Sobir ada sini, sebelum pembentukan AKD ini, 40 anggota DPR yang dilantik itu bersama dengan sekretariat DPRD itu yang punya jabatan, Sekwan, Kabaknya, Kasubaknya di situ, kasihnya nggak usah, Kasubaknya. Musyawarah dulu, mau dibawa kemana Mandailing Natal sebelum pembentukan AKD. Di luar regulasi yang ada, baru bentuk AKD. Memang lain.
Kenapa saya katakan begitu? Saya paling ribut persoalan sampah di Mandailing Natal. Tak mungkin anggota DPR tak melihat. Tak mungkin bupati tidak melihat. Tak mungkin kita tidak melihat. Apalagi Pasda tidak melihat di simpang jalan ke rumah di Jalan Pemuda dekat rumah Cok Simbara. Akal sehat kita saja. Kita lihat sampah di simpang Jalan Pemuda, muak kita melihatnya. Kenapa sampai sekarang pemerintah dalam hal ini tidak memfasilitasi anggaran untuk persoalan sampah ini? Ini masalah kecil. Masalah kecil. Kenapa DPR sampai saat ini yang saya tahu bicara persoalan sampah hanya Lutpan dari PKB. Plus dong sama PKB. Hanya Lutpan yang bicara. Yang 39 termasuk Imran Haitami tidak pernah membicarakan persoalan sampah ini. Bicara juga. Itu masalah kecil kan? Contohnya. Berarti argumentasi Dinas Lingkungan Hidup, argumentasi Dinas Perkim dan argumentasi daripada PUPR untuk meyakinkan bupati sebagai pimpinan di Mandailing Natal ataupun meyakinkan tim anggaran pemerintah tidak bisa kembali kepada yang disampaikan oleh sopir tadi, lobi-lobi ke sana kemari dari kepala dinasnya itu dah dulu saya bilang tak ada. Coba kalau sudah ada dibaca di media, sudah ada di Facebook, di online dan lain-lain sebagainya. Masuklah apa yang disampaikan oleh saudara Sobir di lobi. Inisiatornya siapa? Sobir. Cari 4 lagi, ajukan kepada pimpinan. Kenapa tak bisa? Itu yang harus dilakukan mereka. Itu harus dilakukan, tetapi harus steril dulu di DPR. Ini saya agak lama sedikit, nggak apa-apa ini. Iya, karena saya mau kembali ke substansinya dulu. Dari apa yang disampaikan oleh KPU tadi, personal atau orang-orang yang terpilih ini, 50% itu ada politikus. Artinya memiliki daya juang atau daya argumentasi yang kuat ketika nanti dengan pemerintah. Kenapa Bang Kandar tidak optimis dengan anggota DPR yang terpilih 2019 ini? Apa alasannya kenapa tidak optimis? Karena apa? Apakah karena ketidakmampuan mereka yang terpilih atau karena ketidakmauan misalnya menggunakan hak-hak dan kewenangannya? Itu Bang Kandar analisanya seperti apa sebagai orang politikus nih, salah satu ketua partai yang mengajukan kader misalnya. Nih, kenapa Bang Kandar tidak optimis? Itu tadi baca koran dia tidak mau. SDM kan baca koran dia tidak mau. Bagaimana dia tahu? Datang pun ke DPR yang membawa semacam kami dulu di Komisi 1, Irwan Nasution dari Demokrat. Tapi ada reses nanti mereka. Itu kan penyerapan aspirasi. Kalau saya mengatakan BIMTEK dengan reses itu dikurangin aja, nggak ada artinya. Anggarannya kemana? Disimpan, disalahgunakan. BIMTEK cuma cukup 1 kali sudah bisa. Karena peraturan Menteri Dalam Negeri sini pimpinan gitu. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tiap tahun memang berubah, nomor, tapi isinya itu hampir bersamaan. Mau membawa APBD sudah tahu kita dari bulan segini. Mau membawa APBD dari bulan sudah tahu. Kenapa sampai sekarang anggota DPRD kita tidak tahu, berarti dia pernah baca, termasuk pimpinan DPRD itu nggak pas. Apa tidak ada diskusi di DPR itu penyerapan aspirasi dari masyarakat kondisinya untuk selalu memperjuangkan itu? Bang Kandar sendiri bagaimana menilai itu? Itu kan yang disampaikan adik Sobir tadi. Lobby. Mampu melobi. Kalau dia mampu melobi, apa materi lobby mereka? Apa yang perkembangan yang ada? Mestinya perkembangan. Macam ini mangrove. Faktanya? Tak pernah. Jangankan untuk didiskusikan, diomongin saja tidak pernah. Bahkan takut dia ngomong. Jangan saya yang ngomong kan.
bahaya itu. Wakil rakyat begitu cemana? Baik, saran Abang terhadap yang 40 anggota DPR ini. Ya itu tadi, HP-nya dicanggihkan, koran dibaca, walaupun tidak mampu bayar kita gratiskan. HP itu harus hidup gitu ya? Hiduplah 24 jam. Tapi trennya seringkali mati. Nomor telepon pejabatnya, DPR-nya gitu. Udah dijawab sopir tadi, masuk menjadi politikus. Kalau saya kan orangnya kan agak apa sedikit memandang apa ini yang dinamakan politikus. Kalau udah masuk ke partai politik udah politikus. Kalau saya itu pendapat saya, karena dia sopir masuk ke partai Golkar udah termasuk politikus. Ya. Kalau saya, nah, itu apanya? Artinya, sarannya itu ya. Saran saya itu ya. HP dicanggihkan, dibuka. HP dicanggihkan. Jangan ditaruh di atas meja, di tenteng begitu ya. Hidupkan. Iya. Apa perkembangan didiskusikan. Lobby. Ya. 5 orangnya ya, 5 orang. Inisiator 5 orang. Inisiatif. Mangrove musim, ya udah kalang 5 orang. Gitu. Ajukan kepada pimpinannya juga harus pandai membaca. Kalau nggak pandai membaca pimpinannya sampai kiamat pun kita masih begini. Baik. Oke, terima kasih Bang Kandar. Saya sangat yakin sekali rasanya. Saya ke akademisi dulu. Bang Nel sebagai orang akademisi, dosen di STAIN kita, bagaimana Pak Neldi melihat realitanya dan rasa optimismenya terhadap anggota DPR kita yang baru ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama saya ucapkan ya selamat juga. Anggota DPRD yang akan terpilih tanggal 2 ini, 2 September bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat sebagai wakil rakyat ya. Dan sebagai salah satu ya, kami dari kampus, dari STAIN juga bisa menampung aspirasi kami ke depannya lebih baik. Ya. Melihat ini ke depan ini dari kondisinya, mungkin ada berapa orang Pak Neldi yang kenal anggota DPR kita? Hampir umumnya kenal. Kenal semua? Kenal. Pernah berkomunikasi? Insya Allah pernah. Pernah. Berarti kenal populer mereka? Ya. Dari kalau nggak populer mereka nggak dipilih oleh rakyat. Itu. Ya, maka diwakilkan oleh rakyat, maka mereka terpilih. Nah, analisa dari harapan dan analisa dari Pak Nedi sajalah ke depan ini bagaimana yang harus dilakukan secara teori pun boleh. Iya. Jadi harapan saya mungkin dan sebagai orang banyak juga ya, kita kepingin mereka bekerja dengan full ya. Ya artinya apa yang diinginkan masyarakat, mereka bukan artinya memberikan masukan, tapi memberikan kenyataan ya. Contoh salah satu ya, tadi kita bicarakan mengenai sampah. Ya salah satunya itu memang sering di masyarakat juga. Kemudian sampah ini udah kalau kita daerah lain, contoh Bukit Tinggi itu jam 7 nggak ada lagi sampah di pinggir jalan. Ya, dan itu tertulis sampah dilarang dibuang siang hari. Ada. Kalau kita masih jam 7 jam 8 masih nampak. Kemudian yang saya lihat salah satu, kalau hari hujan air pump kita berubah warna jadi rasa susu coklat. Ya, ini sebagai apa masukan. Masukan ya, sebagai masukan juga. Kemudian di daerah Pasar Lama kalau udah hujan umumnya banjir. Rata-rata udah ribut, nanti dari eksekutif turun itu berubah beberapa saat. Besok gorong-gorongnya lagi ketutup. Kita belajar ke daerah Pasaman atau Lubuk Kaping. Ya, jadi kita masuk ke dalam parit, ya, kita berdiri di situ nggak kelihatan. Ya, ini sampah kecil aja udah langsung jadi banjir. Artinya kepedulian atau apa yang tidak ada? Kurang peduli. Ke depan ini, setelah dilantik mereka, kenal siapa yang paling dikenal Pak Nedi? Robert Louis, contoh. So pasti ya. Kemudian kebetulan ada lagi ya. Nah, apa yang perlu disampaikan? Pemikiran. Ya, pemikiran saya hasil kita diskusi ini. Ya, Pak Sobir sebagai yang baru ya, wakil kami ya, wakil rakyat yang baru. Bisa inspirasi kami juga bisa, calon pimpinan DPR juga kali ini barangkali. Betul. Bisa sebagai tolak ukur ya. Yang kita sampaikan ini mudah realisasi dalam waktu dekat terwujud. Terwujud. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih
Baik, sahabat STTPM, kita sudah mendengar itu juga. Saya kurang kita coba terus menggali dan harapan itu. Ada memang beberapa tokoh di antara kita di sini. Saya minta pemahaman juga pikiran dari ketua KNPG kita dulu. Ini ada Kang Gozali. Merasa sedih enggak? Terwakili enggak dari pemuda yang masuk dari antara 40 orang itu? Terima kasih. Sebagai orang muda yang ada enggak, terjadi enggak regenerasi di partai politik juga untuk menjadi anggota DPR itu orang muda? Berapa yang terwakili orang mudanya? Terima kasih. Hari ini memang kita bicara persoalan masalah DPRD baru. lama dan DPRD baru. Iya. Artinya mungkin tadi sudah dijawab oleh Bang Imran Haitami sebagai anggota DPR yang masih aktif. Tinggal satu hari lagi ya. Keberadaan DPR hari ini yang sangat mengecewakan. Ada istilah kelompok 26, kelompok 14. Yang jadi masalah kelompok yang 26 ini dan 14 ini kita tidak tahu siapa yang oposisi. Apakah yang 26 atau 14? Sama-sama yang duanya ini mendekat. Saya konfirmasi. Ini kan hal yang memalukan. Kita konfirmasi nanti ada di sini anggota DPR yang lama. Artinya ini jawaban daripada Bang Imran Haitami sendiri sebagai anggota DPR. Iya. Persoalan masalah keterwakilan dari kepemudaan, ya saya sebenarnya melihat ini masih DPRD yang lama ya. Saya melihat sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja terhadap bagaimana baik anggota DPRD yang lama begitu juga yang baru. Karena memang pimpinan DPR yang 2019 2024 ini juga wajah-wajah lama. Wajah-wajah lama. Yang jadi masalah, yang memalukan saat ini persoalan masalah adanya temuan BPK 2,5 miliar lebih. Itu besar loh tuh. Ya. Ini yang menjadi persoalannya ketika ditanya Sekda bahwa memang DPRD harus tanggung jawab untuk mengembalikan uang temuan BPK 2,5. Sedangkan ditanya salah satu anggota DPR yang mungkin dia sebagai rencananya kabar-kabar informasi sebagai pimpinan DPR bahkan ketua DPR ke depan untuk periode ini bahwa memang ada kesalahan daripada pemerintah daerah. Ini sebuah hal yang memuakkan. Kita melihat di 2018 di 2019 terjadi kenaikan anggaran kalau tidak salah hampir 200%. Padahal PAD pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target. Sesuai dengan target tidak ada peningkatan. Bahkan boleh dikatakan ada dugaan dari BPK itu defisit anggaran. Walaupun memang ada lobby-lobby antar pemerintah daerah dengan BPK sehingga ada keringanan-keringanan. Jadi soalan keterwakilan kepemudaan hari ini memang kita sangat prihatin terhadap degradasi sosial, menurunnya nilai-nilai moral. Apalagi yang mengancam generasi muda saat ini adalah persoalan narkoba, ganja, yang saat ini notabene sebenarnya sebagai penghasil terbesar nomor 2. Ini sebenarnya bukan kebanggaan. Namun sampai saat ini solusi yang sudah Kabupaten Madinah 20 tahun belum ada solusi dari pemerintah daerah, begitu juga dari DPR. Belum lagi persoalan penyakit masyarakat yang mengancam generasi muda saat ini kita lihat. Hasil daripada razia Satpol PP banyak tingkat pelajar SMP SMA yang terjadi. Ini sangat sekali memprihatinkan. Sampai saat ini kita sebagai pemuda mendesak pemerintah bagaimana mengatasi persoalan narkoba dan juga persoalan masalah penyakit masyarakat. Artinya kita berharap juga sebagai anggota DPR baru bagaimana ke depan sebagai fungsi sosial, bagaimana untuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tadi saya sebenarnya kurang puas terhadap jawaban Abang dan Sobir terhadap bagaimana komitmen ke depan sebagai mantan aktivis mahasiswa, sebagai mantan tokoh pemuda, sebagai mantan anggota komisar KPU,
mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan ketua KAN masih aktif. Enggak, Artinya dan pelaku UKM tidak ada jawaban yang pasti terhadap bagaimana program-program DPR yang harus diusulkan ke depan. Statementnya tadi cukup politis karena mereka sudah beliau sudah menjadi paling tidak kan ada jawaban persoalan kewirausahaan, bagaimana mendorong pelaku UKM. Ini padahal kita menginginkan janji dia ini atau harus mungkin nanti ada kita minta lagi jawaban mungkin daripada Bang Sopir, bagaimana komitmen dia terhadap sebagai anggota DPR. Kesannya yang 40 orang itu kalau malam hari ini di pundaknya beliau karena dia sendiri yang akan dilantik yang hadir ini. Saya punya data enggak KNP berapa orang muda yang ingin? Karena memang kita juga partai politik juga kalau yang aktif merasakan sangat sulit untuk melakukan rekrutmen terhadap pemuda. Itu ada data enggak yang sebenarnya kalau yang aktif sebagai di organisasi sebenarnya tidak ada yang mau mewakili calon kecuali mungkin ada beberapa orang yang masuk struktur kepengurusan termasuk seperti saudara Bung Teguh masuk dalam struktur kepengurusan KNPI. Artinya keterwakilan terhadap kepemudaan karena memang seperti ungkapan Bung Yakir tadi dari KPU memang banyak yang umurnya 30 ke bawah 40 ke bawah sebagai pemuda tapi tidak ada yang keterwakilan dari pemuda. Mungkin ini juga sebagai kelemahan kami pemuda untuk bagaimana memperjuangkan keterwakilannya di legislatif. Baik, makasih. Sementara saya ke Bang Jepri, mantan KPU. Bagaimana sih melihat ada enggak regenerasi, ada enggak nilai-nilai yang diperjuangkan oleh anggota DPR kita yang baru ini? Idealnya seperti apa sih mereka harus melakukan kinerjanya? Karena kita mengukur itu dari sikap redaksi kita sangat disaku saparimi kami gantungkan 5 tahun ke depan gitu. Padahal kalau tergenjot pendapatan asli daerah itu juga sudah bagian dari prestasi anggota DPR barangkali. Bang Jepri melihat itu dan tentunya kita juga berharap pendapatnya ke depan ini. Baik, berapa menit itu dulunya? Maksudnya nanti saya menjelaskan gantung kan jadi apa? Jadi tak enak. Yang jelas tidak aku potong. 3 menit potong. Tidak aku potong. Iya. Baik, terima kasih. Pertama begini, saya ingin mengulas menyangkut kelembagaan legislatif ini yang harus dipahami supaya jangan sampai kan menilai itu kan persepsinya salah. Kita tentu harus berpijak kepada regulasi yang menjadikan DPR itu apa gitu. Hingga persepsi itu di masyarakat sekarang ini kan seolah-olah DPR itu menjadi bahan yang dipersalahkan. Pertama kita memahami bahwa lembaga DPR itu adalah sebuah sistem. Kalau dia sudah di DPR itu sudah sistem yang berbicara, bukan personal-personal lagi. Walaupun itu secara jalan mereka masuk ke situ melalui institusi kepartaian. Ada praksi sebagai perpanjangan tangan di situ. Partai Tetapi begitu dia sudah di dalam lembaga DPRD yang sudah diatur oleh Undang-Undang MD3 itu, posisi mereka itu sudah memperjuangkan sistem yang ada di situ. Nah, yang kedua, Undang-Undang MD3 juga mengamanatkan DPR itu adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian dari penyelenggara negara. Kalau kita di daerah ini penyelenggara pemerintahan daerah. Bukan pelaksana, itu perlu dicatat. Bukan pelaksana tapi penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kalaupun ada misalnya masyarakat menyatakan, Pak DPR kami punya usul begini, Pak DPR kami punya mau bangunkan jalan. Kenapa tidak dibangun gitu kan? Kenapa nggak dibangun gitu? Memang Bang Imran bukan kontraktor karena kok dia. Pekerjaan mereka itu bukan sebagai pelaksana dari pemerintahan, tapi penyelenggara dari pelaksanaan pemerintahan. Nah, tugas pada kaitan penyelenggaraan itu terkait dengan fungsi mereka di DPR. Saya ingin bertanya, apakah seperti disampaikan Bang Sobek tadi 20 tahun sudah periode yang keempat sekarang,
3 periode sudah berlalu, minus besok 1 hari lagi begitu. Apakah ketiga fungsi kelembagaan DPR itu berfungsi atau tidak? Mulai saya berada di media sampai saya di KPU, saya memang agak miris kita melihat bahwa ketiga fungsi itu ini kan hanya disimpan di arsip lemari kantor masing-masing dan tidak pernah ada aplikasi di tingkat kelembagaan DPR itu. Apakah misalnya legislasi misalnya? Saya mencatat tidak ada satupun inisiatif DPRD itu untuk membuat satu peraturan di Madinah ini. Padahal undang-undang itu sudah memberi ruang gitu. Ya. Kemudian yang kedua menyangkut anggaran. Persepsi DPR itu kalau jadi anggota DPR itu ceritanya membahas APBD begitu. Ya. Nah, sehingga sampai sekarang ini ya tidak ubahnya, hanya sekedar menjadi stempel pemerintah begitu. Anggaran 1,7 triliun dibahas dalam 2 kali 24 jam gitu. Apa masuk akal gitu kan? Tapi ya begitulah. Pecah rugi. Nah, yang ketiga menyangkut pengawasan. Persepsi yang salah di tengah anggota masyarakat kita maupun di persoalan-persoalan anggota DPR. Ya. Pengawasan dalam secara tentatif yang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 itu adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilakukan oleh bupati atau wali kota. Seperti peraturan bupati, peraturan daerah, kebijakan bupati. Tapi persepsinya kan berbeda. Itu Bang Kandar senyum-senyum tuh. Yang muncul dalam persepsi pengawasan itu adalah panggil kepala dinas. Kenapa proyek ini begini? Itu bukan itu substansi dari pengawasan yang diindaki oleh fungsi DPR itu sebetulnya. Pada poin anggaran, DPR itu ada bersama-sama dengan pemerintah daerah pada saat melakukan proses pembahasan APBD. Ini terlalu besar, tak cocok nih bupati, gantikan gini. Ini enggak anggaran ini enggak begitu menguntungkan sama rakyat, ganti. Hanya ada di situ. Ya. Tapi selama ini kan tidak muncul. Nah, ketiga fungsi ini tidak akan bisa berlaku efektif manakala personal anggota DPR itu tidak menggunakan haknya itu. Saya tidak pernah melihat anggota DPR itu menggunakan haknya itu. Apakah hak interpelasinya, apakah hak angketnya, atau hak menyatakan pendapatnya. Dari sektor pengawasan, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk bisa menjabarkan pengawasan itu harus diaplikasikan dengan hak. Pernahkah DPR mempertanyakan kebijakan bupati yang dianggap signifikan, yang dianggap mempengaruhi situasi daerah? Dipertanyakan melalui hak itu. Melalui fungsinya tadi diaplikasikan dalam hak. Ya. Hei bupati, Anda sudah melakukan pelanggaran peraturan daerah. Ya. Sesuai dengan Perda APBD tahun sekian. Misalnya. Tapi inisiatif seperti ini harus muncul dari nurani anggota DPR yang paham dengan itu. Pertanyaannya, kenapa ini tidak terjadi? Karena mereka nggak paham. Yang salahnya di mana? Di partai? Bukan di partai. Tapi motivasi mereka. Negara telah hadir. Saya bersyukur kawan saya Sobir Lubis sudah berada di sana. Ya, tapi negara sudah memberikan anggaran itu untuk melakukan bimbingan. Ini banyak loh. Ya, persoalannya begini Bung Pasla. Persoalannya berada pada kemauan. Kalau orang sudah dibekali predikat menjadi ustadz, dia akan malu manakala tidak bisa menjadi hatib. Ya. Tentu dia akan belajar menjadi hatib. Ya. Kalau kita sudah dipredikatkan sebagai lembaga anggota dewan yang terhormat, tetapi tidak pernah membaca peraturan perundang-undangan menyangkut undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang MD3, peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian tata tertib yang mereka susun sendiri, makna dari semua peraturan itu nggak paham, bagaimana dia melaksanakan tugasnya sehari-hari? Bagaimana dia berargumentasi gitu ya? Kalau pada persoalan misalnya menyangkut proyek, merangkut sampah, ini kan bagian terkecil dari tugas yang harus mereka lakukan. Gitu.
Apa yang mesti harus dilakukan? Yang mereka lakukan kita memang nggak bisa kita menyatakan pesimis dan optimis. Produknya sudah jadi begitu. Ya, barang tuh udah jadi. Persoalan ada di situ yang paket C, ada yang sarjana, ada yang apa, ada yang sarjana muda begitu. Persoalan ini udah nggak kita boleh. Tinggal lagi bagaimana kemauan dari mereka yang terpilih ini untuk membangun integritasnya gitu. Salah satu catatan untuk bisa berintegritas mereka bisa ngomong di sana, memperjuangkan menggunakan fungsi dan hak tadi, jangan mereka membebani diri mereka gitu. Jangan membebani. Konkretnya, jadilah anggota legislatif yang menanggung beban sekian ribu rakyat di pundak. Itu pikiran. Tapi kalau orientasi kita hanya sekedar biar jalannya bisa mendapatkan paket proyek, itu ya udah nggak usah apa, jadi pengusaha muda saja begitu, nggak usah jadi anggota DPR. Lebih cepat dia pendapat itu kalau jadi pengusaha ya. Iya. Kuncinya di situ. Jangan membebani diri. Yang kedua adalah mereka harus belajar. Harus belajar membekali diri. Paham apa yang menjadi tugas kita untuk duduk sebagai anggota DPR itu apa. Sebenarnya di partai juga udah dibekali itu sebelum dilantik, masing-masing partai juga telah melakukan pembekalan untuk fungsi-fungsi DPR itu. Persoalannya begini, Bu Paslah. Sistem kepartaian kita sekarang pun sistem kepartaian yang banci begitu. Kita bukan menganut sistem demokrasi seperti Amerika, kalau tidak demokrat republik. Partai kita hari ini adalah hanya simbol untuk jalan menuju parlemen. Persoalan kemampuan kader, apakah sudah mumpuni dan layak dicalonkan atau tidak, nggak menjadi persoalan. Bahkan itu yang dari partai A karena nggak menguntungkan loncat ke partai B. Bisa. Oleh karena di sini ini yang menjadikan apa? Menjadikan tidak ada militansi kader-kader partai itu manakala mereka sampai ke parlemen. Oke, baik. Saya minta pikirannya lagi nih. Ke depan ini melihat orang-orang yang tadi barang tuh sudah jadi. Konkretnya apa yang mesti harus dilakukan dalam kurun waktu cepat supaya sinergitas, integritas itu terbangun secepatnya? Yang tadi kan sudah disebutkan Saudara Iskandar bahwa ada memang mekanisme yang diatur oleh negara dengan peraturan Menteri Dalam Negeri itu kan membolehkan itu dilakukan proses bimbingan teknis, tapi ini kan tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu salah satu jalan bagi mereka itu ini tanggung jawab daripada partai politik. Balik ke situ. Ya, partai politik. Itu rumahnya. Karena apapun ceritanya, mereka ini adalah akan menjadi pion bagi partai politik. Geser ke sana kata partai geser. Mundur ke sana kata partai mundur. Jadi tidak terlepas. Saya pikir partai politik pun mestinya hadir di sini karena dia punya rasa tanggung jawab untuk menjadikan anggota-anggota DPR ini betul-betul menyahut aspirasi atau tidak. Oke, terima kasih. Baik sahabat Istat FM dimanapun Anda berada, tentu kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya semuanya. Masih berada di frekuensi ini, di Ngopi. Masih ada segmen berikutnya, bagaimana yang mesti harus dilakukan. Dan kita coba kilas balik perjalanan anggota DPR kita 2014 sampai 2019 ini, yang menjadi rekam jejak dari redaksi Istat News. Kita saksikan perjalanan dan juga kinerja DPRD periode 2014-2019 yang kami sampaikan beberapa berita oleh Start News Channel. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah diskusi publik di Radio Start 102,6 FM.